Oke, kita beli ini bang. Ya, bukan dari sini. Oke, kak. Ke sana ya kak. Oke. Lubang Jepang ke sana guys. Dari Dharmasraya pak. Oh, ada masalah ya. Oke, kita bakal masuk ke lubang Jepang. Peninggalan Perang Dunia Kedua. Ini ya, lubang Jepang ini dulunya oleh Jepang mau mereka jadikan untuk markas atau benteng terbesar se-Asia untuk Perang Dunia Kedua dulu. Oke. Petanya seperti ini di dalam, di peta kita ada di nomor 1 ini. Oh, jadi kita sedang di nomor 1 pak ya? Ya, nanti kita turun tangga, cuman sampai sini. Habis itu udah nggak ada tangga, datar semuanya. Datar ini. semua. Nah, di dalam situ Jepang buat ada 21 lorong-lorong, saling tembus semua kayak labirin gitu, connecting. Iya. Nah, itu untuk taktik pertahanan Jepang juga dulunya. Terus 21 lorong tadi Jepang pakai untuk gudang senjata, barak militer. 2 lorong yang ini mereka bikin tembusannya ke pinggir jurang untuk antisipasi melarikan diri. Ini ada penjaranya, dapur, lubang pengintaian. Nah, nanti pengunjung bisa balik ke sini, bisa keluar di sini. Ini pinggir jalan raya ini. Pinggir jalan raya tuh pak. Ya. Nah, ini maksudnya di sampingnya ada pintu masuk lubang Jepang lagi. Itu akses tembusnya sampai ke Jam Gadang situ. Oh, ke Jam Gadang. Jam Gadang itu tepatnya di bawah patung Bapak Bung Hatta itu. Nah, ini di dalamnya ada 1 lorong saling tembus, ada 42 persimpangan. Nggak ada ini petunjuk jalan nomor arah panah ini. Terus biasa sehabis tangga ini ke dalam ini sinyal HP hilang ini. Iya pak. Nah, jadi untuk keamanan, kenyamanan juga untuk mengetahui sejarahnya lebih jelas. Ada pemandunya kami di sini. Kalau waktu pembuatannya tuh caranya gimana pak? Itu dengan alat seadanya, tanpa mesin. Tanpa mesin. Campur, Berarti pahat, manusia. Udah ada informasi nggak pak? Awalnya tuh dibuat dari sini atau dari Sini awal pembuatannya. dari pintu keluar dulu? Ya ini fungsinya untuk akses masuk udara dan oksigen dulu. Baru tembusnya ke sini ya pak? Baru ke sini. Iya. Udah. Oke. Nah, ini ya, lubang Jepang ini baru dijadikan objek wisata pada tahun 1986 ini. 86 ya pak? 86, jadi semenjak ditinggalkan Jepang dari tahun 45 sampai 86 itu baru kami masyarakat aja yang sering masuk ini. Termasuk saya. Ini kebetulan saya masyarakat dekat sini. Tempat saya main waktu kecil ini. Oh, iya, Pak. Itu dulu penerangannya sama teman-teman itu pakai obor, pakai sulu. Sangat gelap sekali. Terus ini dulu semuanya aslinya tanah ini. Tanah ya pak? Ini baru ditempel semen pada tahun 2005 ini. Oh. Berarti dulu udah ada tangga juga atau belum pak? Belum. Kayak tanah miring gitu aja ini dulunya ini. Hmm. Kita berhenti sejenak di sini. Ini ya kira-kira di tempat kita berdiri ini sampai pintu kita masuk itu. Ini bentuk struktur lubang kan agak bulat atau oval ini. Iya pak. Ke bawahnya kan udah petak ini. Yang bentuknya bulat dan oval ini aslinya cuma lebih besar sedikit dari drum. Kecil, sempit ini. Merayap kita bisa melewatinya. Diperbesar sewaktu dijadikan objek wisata atau 86. Yang petak ini asli ukurannya, cuma nggak ada tangga, kayak tanah miring gitu aja ini. Berarti lebih kecil daripada yang sekarang udah ada nih pak ya? Dulu? Kalau yang petak ini seginilah ukurannya, cuma nggak ada tangga. Kalau yang bulat ini ya baru. Oh, yang di luar tuh yang kecil pak? Ini yang bentuk bulat ini. Iya, yang kecil itu lah. Iya, sebesar badan itu dulunya. Iya, iya.
Terus namanya yang lubang Jepang, yang membuat dan mengerjakannya, pekerjaannya itu Rumusa itu. Bangsa kita, bangsa Indonesia juga. Kerja paksa berarti ya Pak? Ya, itu Jepang datangkan dari daerah dan pulau lain. Kalau orang Sumatera Barat Pak, ke Riau Ya, dulu. ke daerah Riau kabarnya banyak dibawa Jepang. Digunakan untuk apa dulu Pak nih? Kalau yang ini untuk markas atau benteng terbesar se Asia oleh Jepangnya dulu. Asia dulu ya Pak. Ya. Waktu Perang Dunia Kedua ya Pak? Ya, waktu Perang Dunia Kedua. Dipasangi lampu-lampu ini kapan Pak? Oh, waktu dijadikan objek wisata tahun 86. Tapi dulu lampunya di atas sini itu. Oh, bukan di bawah sini. Iya. Itu pertama dijadikan objek wisata ya. Ini ruang amunisi. Nah, ini ya, saat ini kita ada lebih kurang 40 meter ini di kedalaman tanah. Jadi di dalam sini Jepang buat dulu itu ada 21 lorong-lorong atau bilik-bilik seperti ini sampai ke dalam-dalam situ. Nah, 6 lorong di antara 21 bilik tadi, ini yang pertama sampai ujung sana di sebelah kanan ini 6 lorong. Jepang pakai untuk gudang senjata atau dijadikan ruang amunisi mereka. Terus di ujung sana itu bukannya mentok itu. Ada belokan ke kiri, ada jalan lebar seperti ini juga, bisa dilewati juga. Terus suasana di dalam sini waktu zaman perang dulu itu lebih kurang seperti inilah dulu aslinya semua. Jadi jalan ini dulu yang dikorek, direnovasi ke bawah oleh pemerintah waktu dijadikan objek wisata. Lebih kurang ada 40-an meter juga lagi. Oh berarti tembus lubang ini tuh ke jurang langsung Pak? Iya, pinggir jurang itu. Oh, kayak ngarai sana itu Pak? Iya, tapi itu semak belukar itu di luarnya. Oh iya. Ini Jepang pakai dulu untuk antisipasi melarikan diri. Kalau mereka diserang musuh, nggak sanggup lagi bertahan. Nanti untuk antisipasi penyelamatan diri mereka lewat lorong ini. Oke. Nah, suasana pencahayaan di dalam sini dulu itu oleh Jepang lebih kurang seperti inilah. Jadi Jepang itu kasih pencahayaan seadanya dulu. Kalau adik mau coba gimana yang dirasakan orang dulu pencahayaan dalam sini, bisa ke situ. Ini kebetulan aja listriknya rusak ini, aman, nggak ada lubang. Atau boleh ke sana Pak? Boleh, bisa. Oke. Adik tubuhnya lebih tinggi dari saya. Kayaknya lebih tinggi Pak. Agak merunduk sedikit ya. Aman nih kan Pak? Aman. Oke, kepalanya hati-hati nanti digores. Patokannya lihat lurus ke depan sana. Kalau ke bawah ini nggak nampak jalan nanti. Itu ada kelelawar itu, jangan kaget nanti dia nggak menggigit itu. Nggak menggigit kan Pak ya? Kalau dulunya burung layang-layang yang banyak masuk ke sini. Ini besar kan Pak? Apanya? Jalannya? Apanya? Ruangnya itu besar nggak Pak? Asli kiri kanan atas asli jalan aja ini udah agak dirata jalannya. Kalau enggak dulu sering kesandung kaki kita ini. Iya. Karena jalannya nggak rata. Oke. Ini lebih dingin di sini ya Pak ya? Ini yang bikin dingin dan sejuk kayak pakai AC ini karena tanahnya dingin dan lembab, terus pintu masuk udara yang banyak. Oke. Itu yang bikin sejuk, awas kepalanya ya. Nah ini ya, saya pernah turun, kalau di depan ini curam sekali ini. Ke kiri lebih kurang 10-15 meter, agak landai tebingnya. Bisa turun pegangan sama pohon-pohon itu. Itu boleh direkam ke luar Pak? Boleh. Cuman semak belukar aja. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Boleh, silakan. Tapi hati-hati, ini senter dulu ini besi ini runcing, nanti ya, ini pelan-pelan di sini ya. Oke. Pelan-pelan aja nanti kegores ini. Terus, ya, terus. Nggak merunduk ya Pak? Iya merunduk, nanti kepalanya kegores. Oke, kita keluar. Kecil kali. Begini bentuk asli tempat kita pertama turun tangga tadi bentuknya. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa, terus aja sana. Terus. Itu kan suram itu depan itu. Iya Pak. Ke kiri 10-15 meter agak landai itu. Semak belukar ya Pak ya di luar ya Pak? Ya, jadi tempat saya menerangkan peta tadi seperti inilah suasana aslinya dulunya. Oh. Gini dulunya guys. Udah di ngarai.
Jadi dari luar kayak gini lubang Jepangnya. Tempat pertama masuk tadi seperti ini. Tempat pertama masuk tadi ya Pak? Ya, seperti ini dulu aslinya. Jadi orang nggak menyangka ada lubang sebesar ini di dalam sini dulu. Karena namanya perang kan taruhannya itu dibunuh musuh atau membunuh musuh kita. Iya, sejuk banget di sini ya Pak. Ya, kayak pakai AC. Iya. Tapi kalau lama-lama bisa sakit paru-paru basah kita ini. Gelap banget di sini guys. Jadi ada berapa banyak yang kayak tadi itu Pak? Yang tembusan keluar ini Ya. ada 7 buah. 7 buah. Jadi itu salah satu fungsinya juga ya untuk akses masuk udara dan oksigen. Oke. Jadi ini kalau musim liburan ya ratusan mungkin bisa 1000-an orang lebih pengunjung masuk ke sini. Nggak ada yang pernah kehabisan udara dan oksigen. Nah ini ya saat ini kita di pertengahannya lubang Jepang. Jadi dari ujung lampu yang nampak yang terang sebelah kiri kita itu Ya. sampai lampu yang ada cahaya di lantai ini. Itu masih keluar juga tuh begini. Iya. Jadi dari lampu yang terang sebelah kiri itu sampai yang ada di lantai ini masih ada 15 lorong-lorong lagi. 12 lorong Jepang pakai dulunya untuk barak militer, tempat tentara dan prajurit mereka. Jadi Jepang bawa ratusan tentara mereka ke dalam sini, mereka tempatkanlah di 12 lorong ini. Terus ya ini lubang Jepang yang kita lihat ini, yang petanya saya terangkan tadi. Yang di luar ya Pak? Ya, kalau kita ukur nih seluruh lorong dan galian yang mereka buat ini lebih kurang ada 1470 meter. Yang kejam gadang itu lebih panjang dan luas lagi kalau diukur, ada lebih kurang 5.000-an meter. Jadi tanahnya itu dibuang ke ngarai Pak? Itulah sampai sekarang kemana Jepang buang tanah galian sebanyak ini sampai sekarang belum ditemukan ini. Belum ditemukan Belum ada yang sisa-sisanya ya tahu. Pak? Ya sama sisa atau ininya kemana, pokoknya kemana mereka buang, belum ada kami dapat informasi pasti. Oke, kita kesini itu sama dengan tempat yang tadi itu yang gelap tadi. Oh, sama ya Pak? Iya, pinggir jurang. Ini juga Jepang pakai untuk antisipasi melarikan diri dulunya. Juga untuk kebutuhan airnya. Jadi mereka kebutuhan airnya ke sini nih. Nanti ke bawah ada sungai kecil, beda dengan sungai Siano yang kita lihat tadi, ada sungai kecil lain lagi di Ada bawah. sungai lain ya Pak? Ya. Udah nggak ada gunanya, dicoret-coret, terus keasliannya hilang lagi. Iya ya Pak. Kan lebih bagus kayak gini, nggak dikasih semen ini. Oh ini masih asli ya Pak? Ya, Masih asli juga tanah ya? seperti tempat yang gelap tadi itu juga belum ditempeli semen itu. Iya. Kayaknya kuat nih. Iya. Ini ya, itu dulu aslinya ke dalamnya masih ada lebih kurang 15-an meter lagi ini. Ini. Ya, ini sayang tertutup dan tertimbun karena tanah galian jalan ini tahun 86 banyak dibuang pekerja ke lorong penjara ini. Tanah yang mana Pak? Tanah ini? Galian jalan. Kalau enggak kan jalannya seperti lorong amunisi yang pertama tadi, segini lebih kurang rata-rata ke atas ini. Kan dikorek dulu ke bawah. Sayangnya korekan tanah jalan ini banyak dibuang pekerja ke lorong penjara ini, tertimbun lebih kurang 15-an meter lagi. Disinilah Jepang kurung, Jepang penjarakan dulunya orang-orang yang baru mereka tangkap, yang melawan. Ini juga dulu besi aslinya ini, tapi udah diganti. Kalau aslinya lebih besar lagi dulunya. Jadi sewaktu kami masyarakat banyak masuk ke sini, masyarakat juga ambil barang-barang yang mereka temukan. Termasuk saya waktu kecil itu sama teman-teman niatnya mau cari emas, harta karun yang berharga itu. Cuma dapat besi-besi rongsokan, selongsongan peluru lagi. Sedih, nggak bisa diduitin. Ini asli Pak? Mana? Ini asli nih semua? Enggak, ini udah diperbarui ini waktu pertama dijadikan objek wisata biar ini mungkin biar nggak roboh mungkin dinding itu. Kalau kita berdiri di sini, itu kita lihat ke ujungnya itu tembus keluar itu nampak cahaya itu. Di sini berdirinya. Ada lihat? Iya. Nah, cahaya matahari yang nampak itu di pinggir jurang-jurang ke atasnya lebih kurang 4 atau 5 meter lagi
sampai atas rata dengan taman tadi. Di luarnya pun itu ditutupi semak belukar ilalang itu. Nah ini Jepang pakai untuk intai musuh ke bagian desa atau lembah situ. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, kita pertama turun tangga yang bentuknya bulat, yang saya bilang kita merangkak dan merayap. Lebih kurang sebesar inilah dulu aslinya. Sebesar ini ya Pak? Tangga-tangga tadi pun kayak tanah miring gini juga dulunya. Nah, kalau secara arah mata angin, tempat kita masuk tadi itu timur itu. Ya. Ini barat ini. Yang timur itu untuk intai musuh ke bagian kota oleh Jepangnya. Ini bagian desanya. Kalau yang bawah sini, saya nggak bawa senter. Kalau ada senter boleh pinjam. Ini ya, ini aslinya masih ada sekitar 3 cm lagi dulu di sini. Ini juga sangat curam, ada 40-an meter lagi sampai ke dasar jurang lembah yang kita lihat tadi. Maaf ya. Ya Pak. Saking curamnya sangat bahaya bagi pengunjung, ditutup dan ditimbun dulu, takut ada yang jatuh. Iya. Oleh Jepang ini mereka pakai untuk membuang mayat orang yang mereka bunuh, yang mati dan meninggal di sini. Dihilangkan oleh Jepang dulu ke lubang ini. Itu hutannya, hutannya tahun-tahun 40-45an itu cerita kakek nenek saya, masih ada harimau juga dulu itu di bawah situ, saking lebatnya hutannya. Sampai sekarang pun itu di bawah situ masih semak belukar itu. Masih semak belukar ya Pak? Belukar ya. Tapi itu jenazah-jenazah yang dibuang ke situ udah dikuburkan di Taman Makam Pahlawan. Berarti tinggal tulang belulangnya Pak? Kurang tahu, pokoknya jenazah itu dikubur di Taman Makam Pahlawan kabarnya. Jadi Jepang itu dulu ya, kalau mau siksa ada bunuh orang, mereka bilang mau dikasih makanlah ke dapur, mau disuruh kerjalah ke dapur. Padahal itu tujuan dan maksudnya mau dihilangkan, mau dieksekusi. Ini juga ya, ini lubang ini pembuatannya tanpa mesin dalam waktu 3 tahunan penjajahan Jepang itu. Berapa orang ini jumlah pasti nenek moyang kita atau rumusa yang mereka pekerjakan, sampai sekarang juga belum ada yang tahu jumlah pasti ini ya. Jadi galiannya ini masih misteri kemana dibuang ya Pak? Iya, ada bahkan orang kita di tahun 86 aja harus buang ke penjara dulu ya Pak tanahnya gitu. Iya. Nah, yang di ujung sana tadi ya, kita keluar seperti ini, kita ke kanannya lebih kurang 50-an meter, ada pintu masuk lubang Jepang lagi. Itu yang akses tembusnya ke bawah patung Bapak Bung Hatta yang di Jamgadang itu. Jadi ujung situ dulu Jepang buat untuk pintu penghubung kalau mereka mau ke Jamgadang lewat lubang Jepang ini. Kalau yang ini dari sini awal pembuatan lubang ini dulu. Dari sini ya Pak? Ya. Boleh ke sana Pak? Iya boleh. Sebentar ya. Iya Pak. Itu pun dulu pintunya waktu saya main waktu kecil itu lebih sering lewat yang ini atau pintu sana. Saya masih ingat itu pintunya kecil kayak tempat yang gelap tadi. Iya Pak. Merunduk dulu kita kayak gini, terus di luarnya juga ditutupi semak belukar. Jadi bagian-bagian yang keluar itu Jepang bikin kecil dan tertutup semak belukar. Jadi juga nanti pengunjung bisa balik ke tangga tadi, bisa keluar di sini. Ini kalau kita ke kanan, dia tangga juga, cuman udah di luar. Nanti sehabis tangga itu bisa lihat pemandangan yang paling bagus. Ada di gambar duit Rp1.000 atau 80. Kalau sekarang pemandangannya ada di gambar duit Rp2.000 kita yang baru sama yang ini. Ini ngarep sana ya Pak? Iya. Kanan kiri Pak? Iya nggak apa-apa. Oke, kita lihat sini. Ada terhubung dengan yang tadi. Agak terhubung ya? Nah, ini ke dalamnya lebih kurang 20 meter. Belokan ke kiri sekitar 5 atau 6 meter. Udah habis mentok kalau yang ini. Ini tembusnya ke Jamgadang Pak? Iya. Jadi di tengah-tengah yok sini sedikit. Jadi itu dulu rata-rata jalan itu di tengah-tengahnya ada kayak parit atau selokan kecil itu. Kalau air buat saluran air
setahu saya itu belum pernah ada air yang masuk. Itu masuk airnya Pak. Ya, nggak tahu itu gunanya dibikin ini kecil itu. Hmm. Kalau menurut pendapat saya pribadi, itu mungkin perencanaannya mau mengubur pekerja-pekerja atau orang-orang yang ini, yang mereka suruh kerja paksa dulu itu. Kalau lebih bagus kayak gini, nggak ditempeli semen, lebih alami ya Pak. Nampak bekas-bekas goresan pembuatannya. Iya. Kita naiknya keluar tadi terus naiknya tangga ini ya Pak. Ya, sehabis tangga ini, itu pemandangannya yang paling bagus tadi, yang ada di gambar duit Rp1.000 atau 80. Permen, kita gini di tangan mau diambil ke tangan ini. Ada di bawah kue atau permen? Permen ada Pak. Ada. Ya. Ini. Hai. Ini. Siapa nama anak kok? Sholat ini. Kis. 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 Asal jangan dipegang monyetnya. Tuh nggak dibuka, pandai buka sendiri Pak. Pandai dah. Kis. Wes. Kis. Adiknya boleh. Boleh. Diamin aja tangannya kayak gini. Oke Pak. Diam aja tuh yang punya anak itu kasihan. Kis. Kasih lagi Pak. Ya, boleh. Kis. Kis. Ada kucing oranye juga. Ini, ya. Dia hafal juga, kadang-kadang itu saya kasih makannya sisa-sisa. Aduh. Ayam juga udah hafal suara saya. Kis. Ini rajanya ini. Nih. Kalau jangan dipegang. Kis. Kis. Ada lagi Pak. Kasih aja dulu, kasih biar mereka makan aja. Nggak apa-apa, jangan takut ya, dia suka megang pakaian kita itu. Kis. Jadi, salah ini. Ya, ini deh. Ya. Nih, yang lagi. Aduh. Minta Pak yang punya anak ini kasihan Pak. Iya, boleh. Mana? Nih. Nah. Aduh. Dicuri terus. Kis. Ya Pak. Yang nampak cahaya ke atas. Di sini dekat tunjuk saya ini tuh tembusannya sekitar 5 meter ke bawah sini. Jadi dari sini orang Jepang tuh mengintai ya Pak. Jadi mereka gampang intai musuh ke kanan, ke kiri, ke depan. Dari sini pemandangannya apa ya Pak? Udah kemana-mana ya Pak di sini ya? Iya. Juga kalau kita lihat dari sini nggak menyangka orang ada pintu masuk akses ke lubang Jepang itu di bawah sini. Ya. Segitu cerdasnya ya Pak. Bahkan tempat cocok untuk mengintai pun udah ketahuan, udah tahu ya Pak. Ya, namanya perang kan itu taruhannya dibunuh musuh atau membunuh musuh itu. Iya Pak. Kita udah selesai tadi tour ke lubang Jepang. Jadi tadi masuknya di sana. Nah, kita keluarnya di sini. Masuk apa dia? Dari mana tahu dia?